Halo, selamat datang di seri video belajar saham dari nol banget. Ini adalah seri video terbaru dari Creative Trader yang ditujukan buat rekan-rekan para investor atau calon investor saham yang masih sangat baru atau baru mau belajar atau sedang belajar tentang bursa saham. Jadi materi ini sebenarnya adalah materi yang disiapkan untuk seminar berbayar, seminar belajar saham dari nol lagi. Itu seminar itu ditujukan ya buat investor baru tadi untuk mengajarkan Anda tentang dasar-dasar investasi dan dasar-dasar investasi saham, tapi dari sudut pandang realita, mungkin dari sudut pandang plus minus, dari sudut pandang bukan dari sudut pandang mereka yang mau mengconvince Anda untuk memasukkan uang Anda ke bursa saham. Jadi materinya benar-benar ada bagusnya, ada jeleknya, ada manisnya, ada pahitnya. Itu materi yang realita. Karena saya sama sekali nggak bertujuan untuk mengajak siapapun memasukkan uangnya di bursa saham dalam seminar tersebut. Kayak gitu. Saya di seminar itu pun saya mengatakan, saya akan mengajarkan realitanya, apa yang saya pelajari lebih dari 10 tahun terakhir tentang bursa saham, apa yang membuat orang bisa sukses, apa yang membuat banyak orang bangkrut, resikonya apa, ruginya apa, karena saya punya prinsip bahwa yang penting itu kenal dulu. Setelah kenal, tahu resikonya, tahu opportunity-nya, Anda bisa memutuskan mau masuk atau enggak. Kalaupun Anda setelah ikut seminar tersebut Anda nggak mau ikut trading saham lagi, fine banget buat saya. Karena jauh lebih baik Anda mundur di awal daripada kenal dulu, masuk dulu, nyemplung dulu, baru kenal realitanya dan ujungnya menyesal, ujungnya rugi, ujungnya bangkrut yang juga sudah terjadi, saya yakin ke puluhan ribu orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang di bursa saham Indonesia aja. Kayak gitu. Jadi itu tujuan saya buat seminar belajar saham dari nol lagi yang sudah diikuti ribuan orang dan sudah diadakan hampir lebih dari 1 tahun. Sudah diikuti ribuan orang. Cuma untuk materi kali ini saya membuat materi yang sangat-sangat basic yang kami coba share buat rekan-rekan semua. Bukan hanya peserta webinar, tapi semua peserta, semua orang yang mungkin tertarik pengen belajar atau udah merasa belajar dan menyadari apa yang Anda pelajari dari orang-orang lain mungkin nggak sesuai dengan realita yang Anda terima. Saya coba ajarkan sesuatu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda. Materi saking basicnya, materi pertama yang saya akan bahas adalah saham itu sebenarnya apa sih? Saya akan menjawab satu pertanyaan aja. Saham itu sebenarnya apa sih? Kita tahu ada saham BRI, saham Telkom, saham BCA, saham BRI, Mandiri, dan lain-lain. Kita tahu ada saham Astra dan lain. Kenapa kalau beli perusahaan tapi kenapa banyak yang rugi? Banyak yang bilang saham itu beli perusahaan, bla bla bla, keren-keren. Tapi kenapa sih banyak orang yang rugi? Banyak orang yang kapok, banyak orang yang larang trading saham, banyak yang bilang beli saham itu judi dan lain-lain. Saya akan coba kasih pandangan dari sudut pandang saya. Anda bisa memutuskan sendiri nantinya. Jadi saham itu, kalau saya diminta mendefinisikan saham dalam satu kalimat, saya bilang saham adalah dokumen elektronik yang merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan terbuka yang bisa diperjualbelikan dengan investor lainnya dengan satuan per lembar saham. Jadi kurang lebih saham itu kayak PDF lah. PDF yang diperdagangkan di bursa saham antar satu investor jual ke investor lain. Anda beli di 1.000, jual ke investor lain di 1.200. Investor lain beli ke Anda di 1.200, jual ke investor lainnya di 1.300. Investor 1.300 harganya turun, jual di 1.000. Itulah saham. Adalah dokumen elektronik yang merupakan bukti kepemilikan. Saham itu juga merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Saham BCA adalah bukti kepemilikan dari saham BCA. Dengan satuan per lembar saham. Harganya itu harga per lembar. Kalau satu saham harganya 1.000, berarti 1.000 itu harga satu lembar saham. Perusahaan itu bisa punya miliaran saham, tapi 1.000 itu harga selembarnya. Itulah saham. Jadi, saya gambarkan aja biar simpel, karena ini penjelasan basic, semua akan menjelaskan yang sama. Jadi ini kalau kepemilikan perusahaan pribadi itu kurang lebih kayak gitu. Pemilik itu memiliki 100% dari perusahaan, 100% sahamnya,
100% kepemilikan, 100% saham. Sahamnya boleh dicetak atau enggak terserah, yang pasti dia punya 100% kepemilikan dan otomatis perusahaan akan memberikan 100% keuntungan kepada pemilik karena ini perusahaan milik dia. Dia yang berhak mengatur. Untungnya mau saya ambil semua buat jalan-jalan ke luar negeri, silahkan. Ini tadinya perusahaan jualan printing mau jualan antigen, silahkan berubah bisnisnya. Saya mau ganti semua manajernya, silahkan. Karena dia punya kepemilikan 100%, yang artinya punya kontrol 100%. Ini perusahaan pribadi, ini bisnis pribadi yang kita lihat sehari-hari di kehidupan kita. Terus gimana kalau perusahaan IPO? Perusahaan IPO itu kepemilikannya jadi dipecah, dijual ke publik supaya dapat duit dari publik. Jadi contohnya seperti ini, kalau perusahaan sudah IPO, sudah ada sahamnya, itu kepemilikan perusahaan pemilik jadi tinggal 60%. Jadi keuntungannya juga yang diberikan kepada owner hanya 60%, nggak seluruhnya kayak tadi. Tapi owner tentunya, keluarga owner, saudara owner itu bisa dapat jabatan, bisa dapat tunjangan, jadi perusahaan memberikan gaji. Keuntungan harus, karena kepemilikannya tinggal 60%, keuntungannya juga diberikan 40%-nya diberikan ke publik. Publik itu bisa terpecah jadi dua, investor institusi dan investor retail. Karena sahamnya dimiliki oleh publik 40%. Kalau kayak gini, kontrol ada di siapa? Kontrol ditentukan dari rapat umum pemegang saham. Di mana para investor retail, institusi, dan pemilik ada di satu tempat, cuma karena kalau kasusnya kayak gini pemilik punya 60%, apapun yang dikatakan pemilik harus disetujui oleh investor retail dan institusi yang kepemilikannya cuma 40%. Tapi keuntungannya harus dibagi kalau pemilik memutuskan untuk mengambil keuntungan. Itu juga nggak harus. Kurang lebih kayak gitu. Dan investor retail biasanya cari untung dari jual beli saham, dari orang ini ke orang ini, orang ini ke orang ini, kayak gitu. Itu satu. Jadi itu gambarannya. Saham itu seringkali dijelaskan, diedukasi, digambarkan sebagai profile picture dari suatu perusahaan. Jadi sering image pertama yang akan diajarkan kepada Anda adalah saham adalah profile picture dari perusahaan. Nanti Anda akan sadar, ya nanti saya jelaskan, cuma image pertama Anda akan diajarkan seperti ini. Bahwa nilai atau harga sebuah saham seringkali dianggap sebagai profile picture dari kondisi perusahaan yang bersangkutan. Kalau harga sahamnya sedang naik, berarti fundamental perusahaannya dikatakan bagus. Kalau harga sahamnya sedang turun, berarti fundamental perusahaannya dikatakan jelek. Itu realitanya. Kalau saham sedang dinaikkan harganya, akan keluar berita bagus di media. Kalau saham yang sama besok diturunkan, harganya akan keluar berita jelek di media. Karena dianggap saham sebagai profile picture. Profile picture kan, kalau orangnya tidak menarik, dianggap profile picture-nya juga tidak menarik. Kalau orangnya menarik, cantik, kalau misalnya profile picture-nya seperti ini, dianggap orang aslinya juga secantik ini. Itulah persepsi orang tentang profile picture. Walaupun realitanya nggak seperti itu. Realitanya juga sama seperti profile picture pada orang, pada manusia, yang tidak harus sama dengan aslinya. Harga saham juga tidak harus mencerminkan kondisi real perusahaan. Itu realitanya. Jadi harga saham itu nggak harus mencerminkan kondisi real perusahaan. Pada prakteknya, banyak perusahaan busuk yang harga sahamnya terus naik, dan perusahaan bagus yang harga sahamnya terus turun selama bertahun-tahun. Inilah yang sering membuat orang kecewa, nyangkut, rugi, dan lain-lain. Karena dia punya persepsi semua orang akan secantik profile picture-nya. Atau semua orang akan sejelek profile picture-nya. Padahal enggak. Begitu orang juga beranggapan semua saham yang bagus harganya harus naik, semua saham yang jelek harga sahamnya turun. Enggak seperti itu. Kayak gitu.
Karena ada banyak kepentingan, ada banyak ide, ada banyak tujuan, ada banyak karakter orang yang mengatur pergerakan harga saham, sehingga nggak harus seperti itu. Ini contohnya, ini dalam periode yang kurang lebih sama. Oh, ini ada saham namanya saham Arto. Saham Arto ini dulu saham bank di kampung-kampung, di pasar-pasar di Bandung, Bank Artos. Harga sahamnya itu naik dari harga 200-an sampai 18.000. Perusahaannya semakin lama semakin rugi, tapi harga sahamnya semakin naik. Apa yang terjadi? Dia berubah jadi namanya jadi Bank Jago. Dan setelah berubah jadi Bank Jago, sampai detik ini perusahaannya tambah rugi, ruginya tambah besar, tapi harga sahamnya naik dari Rp200 ke 18.000. Mungkin kalau Anda belum trading saham, Anda nggak tahu Bank Jago itu apaan. Karena memang bank yang masih sedikit yang pakai. Tapi harganya udah naik belasan ribu %. Sementara ada perusahaan yang semua kita kenal, HMSP, HM Sampurna. Dia terus jualan rokok, orang terus merokok, keuntungannya bagus kayak gitu, tapi harga sahamnya terus turun. 2008 harganya 5.000, sekarang tinggal 1.000. Jadi, yang saya bilang tadi, profile picture itu tidak harus sesuai dengan aslinya. Itu realitanya. Nggak harus seperti itu. Karena pada akhirnya profile picture itu bisa dipilih, diedit, dipercantik oleh orangnya sesuai dengan kebutuhan. Harga saham juga bisa dipercantik oleh pemegang saham mayoritas atau bandar atau bandar dari sahamnya, pemegang saham mayoritas atau bandar dari sahamnya untuk memenuhi keinginan pemilik atau investor institusi biasanya. Jadi harga saham pun bisa dipercantik, bisa diperjelek, dan lain-lain. Sama seperti profile picture. Kayak gitu. Jadi benar, saham adalah profile picture dari perusahaan, tapi profile picture itu nggak harus menggambarkan sahamnya. Itu yang harus Anda pelajari. Nah, di awal, kalau Anda nggak mau percaya, Anda boleh lihat sendiri di market, Anda akan menemukan hal yang sama. Kayak gitu. Pemegang saham, lanjut ke topik lain. Pemegang saham itu ada 3 kategori. Ada kategori pemilik, ada masuk pemilik, ya founder yang membuat perusahaan itu pertama, yang awalnya punya 100% saham, sebelum di IPO, udah itu investor institusi, ini bisa perusahaan, bisa investment banking, reksadana, dana pensiun, dan lain-lain. Ada investor retail, rakyat-rakyat jelata seperti kita. Itu ada 3 kategori pemegang saham. Oke, nah sekarang saya mau menggambarkan hak. Kalau punya saham, itu apa sih hak yang Anda dapatkan? Apa yang Anda ini kan? Apa yang Anda dapatkan kalau Anda punya saham? Hak pemilik saham itu apa? Ini pemilik atau pemegang saham mayoritas. Dia bisa menentukan berapa banyak saham yang dijual ke publik pada saat IPO. Itu jelas di awal. Sebelum IPO dia bisa menentukan, saya mau jual 40%, saya mau jual 30%. Kayak gitu bebas. Terus tentunya dia bisa memilih jabatan dari perusahaan yang akan dijual sahamnya. Jadi umumnya pendiri, kalau ini perusahaan keluarga, biasanya orang tuanya itu yang mendirikan itu jabatannya komisaris utama, anaknya jadi direktur utama. Day by day-nya mungkin yang ngurus tetap komisaris utama atau direktur utama kayak gitu. Jadi berhak juga menentukan gaji itu kalau Anda pemilik perusahaan. Kalau Anda memiliki perusahaan, kepikiran untuk jualan saham di bursa saham, IPO, ini salah satu privilege yang Anda bisa miliki. Juga bisa menentukan gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan perusahaan untuk dirinya, menempatkan keluarga, teman, atau manajemen perusahaan. Anda akan melihat banyak perusahaan terbuka itu yang udah diurus sama cucunya, anaknya, manajemennya dikuasai oleh keluarga tersebut, tapi perusahaannya perusahaan terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang owner punya mayoritas saham, punya kendali. Meskipun nggak 100%, kalau 60% ya sama aja. Dia tetap pemegang saham mayoritas. Jadi ini juga keunggulan kalau Anda mau meng-IPO-kan perusahaan, Anda bisa menempatkan keluarga, teman, manajemen, dan lain-lain, sehingga bisa dapat rezeki sama, gajinya dibayar sama perusahaan. Karena keuntungannya harus dibagi dengan pemegang saham lain, kalau sesuai dengan presentasi. Tapi kalau gaji kan enggak. Juga berhak menentukan apakah perusahaan akan membagikan dividen ke pemegang saham lainnya atau tidak.
Jadi salah satu orang kenapa mau beli saham perusahaan lain karena berharap dapat pembagian keuntungan. Tapi pembagian untungnya dibagi atau tidak itu hak buat pemilik. Kalau pemilik ngerasa mau dapat keuntungan, untungnya 100M, pemilik punya 60%, pemilik dapat 60M, 40M-nya buat publik bisa. Tapi pemilik ngerasa, aduh saya gaji aja udah cukup, tunjangan udah cukup, saya nggak mau ngabisin duit ngasih ke publik, saya taruh aja uangnya di perusahaan, itu juga bisa. Karena dia berhak menentukan mau membagikan dividen, dan dividennya berapa banyak pun boleh. Kalau untungnya 100 miliar tahun ini bisa aja, ya udah kita baginya 7 miliar aja. Itu juga boleh. 93 miliar tetap di perusahaan. Dan juga pemilik berhak menentukan arah, tujuan, dan strategi perusahaan. Itu hak saham bagi pemilik, pemegang saham mayoritas. Itu manfaat sahamnya. Hak investor institusi, jika memiliki saham dalam jumlah besar, pendapatnya akan didengar oleh manajemen dan pemilik perusahaan. Seringkali Anda kalau walaupun nggak punya 100% dari saham, walaupun nggak punya 51%, tapi Anda punya 20%, kalau Anda ngomong, pemilik mendengar. Ya, karena partner lah ya. Anda kan punya saham besar, pemilik mendengar. Kayak gitu, bisa didengar, ya nggak bisa mutusin, tapi bisa ngasih saran, dianggap di ini. Atau kadang-kadang bisa meminta untuk menempatkan orang strategis di perusahaan. Itu ada ininya. Wah, saya taruh dong manajer kepercayaan saya di perusahaan demi kebaikan bersama, kayak gitu. Itu pun bisa. Kalau dia punya saham banyak. Pada kasus tertentu bisa bergabung dengan investor institusi lainnya untuk berkoalisi menjadi pemegang saham mayoritas dan merebut kendali perusahaan dari pemilik. Itu pun kadang-kadang terjadi atau yang disebut hostile takeover. Jadi kalau pemilik udah punya, misalnya pemilik tadi cuman punya 40%. Tapi 60%-nya kan terbagi jadi sama 10.000 orang. Tapi ternyata institusi itu bisa ngumpulin, dia bisa punya 50%. Institusi, jadi dia berkoalisi untuk men-take over, jadi pemilik nggak boleh lagi nih, keluarganya nggak boleh digaji, kayak gitu, orang-orang bisa dikeluarkan yang berhubungan dengan pemilik. Itu hak investor institusi. Terus kalau kita investor retail nih, kan kita di sini kayak saya anggap mayoritas investor retail, hak kita apa? Kita itu boleh membaca laporan keuangan. Jadi perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk melaporkan keuangan paling nggak setahun sekali. Diwajibkannya itu 3 bulan sekali sih, tapi boleh molor 1 tahun kayak gitu. Jadi kita boleh baca laporan keuangan. Jadi bisa dikasih PDF gitu 200 halaman, 300 halaman, Anda boleh baca, boleh ada garis-garis, coret-coret, hitung kalkulator, itu hak Anda sebagai pemegang saham retail. Kita juga boleh memprediksi naik turunnya harga saham. Kita boleh nebak-nebak, oh besok naik nih, lusa naik nih, tanggal 30 September naik nih. Oh tanggal 1 Juli harusnya turun. Anda bebas memutuskan. Atau Anda juga berhak menjual sahamnya ke investor lainnya, itu bisa. Atau Anda akan kebagian dividen sesuai dengan persentasi kepemilikan saham Anda. Kayak gitu. Anda punya 0,00011%, Anda akan dapat dividen senilai 0,0011% dari jumlah dividen yang dibagikan. Itu hak Anda. Sorry belum disebut. Jadi Anda berhak menjual sahamnya ke investor lain dan Anda berhak mendapat dividen. Ini hak investor retail. Investor retail lanjut. Jadi kalau di per detail hak investor retail itu bisa, Anda juga berhak ikut RUPS. Sebelum masa pandemik, RUPS biasanya diadakan di hotel-hotel dan Anda dapat makanan gratis. Itu hak Anda sebagai investor retail. Kalau punya saham, Anda misalnya RUPS Telkom, Anda bisa datang, Anda bisa dapat flash disk, bisa dapat masker atau apapun di RUPS itu dan bisa dapat makan gratis, itu hak Anda. Walaupun Anda cuma punya satu lot sahamnya, 100 lembar, minimum itu kita beli 100 lembar, Anda boleh makan gratis dan lain-lain. Boleh dengar mereka ngomong apa, boleh. Tapi tentunya nggak boleh memutuskan karena saham Anda dikit. Anda mendapat dividen,
Kalau pemilik perusahaan memutuskan membagi dividen, yang tadi bilang dapat dividen, bisa juga berhak menjual sahamnya ke investor lain. Ini detail dari hak investor retail. Kalau profit taking, kalau ada yang mau membeli di atas harga modal pembelian Anda, atau cut loss kalau menjual ke investor lain di bawah harga modal pembelian Anda. Itu hak investor, hak pemegang saham. Yang bukan hak pemegang saham adalah mendapat gaji dari perusahaan, nggak boleh. Anda kalau ini, Anda baru beli sahamnya, Anda punya uang 20M, dibeliin 20M saham BCA gitu. Tiba-tiba Anda ngajuin diri, saya pengen jadi manajer di cabang ini. Nggak boleh, itu bukan hak Anda. Saya pengen dapat gaji, nggak boleh. Saya pengen pinjem dong mobil BCA, saya mau keluar kota, nggak boleh. Anda nggak punya hak mendapat gaji dari perusahaan karena bukan pendiri. Anda juga nggak berhak mendapatkan fasilitas dari perusahaan, nggak boleh. Bahkan Anda boleh coba gitu. Anda boleh coba, Anda datang, misalnya Anda punya saham BCA gitu dalam jumlah besar, tabungan Anda semua dibeliin saham BCA, terus Anda tanya ke kantor BCA, pemegang saham duduk di mana? Nunggunya di mana ya? Ngantrinya di mana? Sama aja sama yang bukan pemegang saham. Anda juga nggak boleh mengambil aset atau produk dari perusahaan. Hanya karena Anda punya saham ICBP, produsen dari Indomie, Anda nggak boleh datang ke Indomaret, saya ambil, saya pemegang saham. Nggak boleh. Anda nggak boleh mengambil aset atau produk perusahaan. Anda juga nggak boleh berpartisipasi atau merubah arah dari perusahaan, juga nggak boleh. Anda terima aja. Anda atau mengganti posisi manajemen, juga satu hal juga yang Anda harus mengerti, Anda itu nggak boleh mengatur pergerakan harga saham. Harga saham itu tidak diatur oleh Anda. Jadi Anda nerima aja. Anda beli 1.000, sekarang 1.200 mau dijual, terima keuntungan Rp200. Jual ke investor lain, terima. Kalau Anda harganya 1.000, udah itu turun ke 800, Anda mau jual, ya terima kerugian 200. Bukan Anda yang berhak mengatur harga saham. Pertanyaan terakhir, siapa yang ngatur pergerakan harga saham? Karena biasanya image trader itu ngelihat market harga setiap hari ini. Ini BRI naik 10%, BUFA turun 20%, IDKM turun 1,67%, KKGI naik 0,9%. Ini siapa yang ngatur? Adikarya turun 6,3%. Java turun 2,3%, ini siapa yang ngatur naik turunnya harga? Atau candlestick lilin-lilin naik turun, ini siapa yang ngatur? Jadi ada beberapa versi tentang siapa yang mengatur saham. Kayak gitu. Yang pertama adalah versi komentator saham. Atau komentator saham itu akademisi, analis, atau media. Jadi kalau versi komentator saham, kalau Anda tanya ke akademisi, analis, media, yang menyebabkan naik turunnya harga saham itu adalah kondisi atau prospek atau masa depan atau masa lalu perusahaan. Jadi misalnya, kenapa saham ini naik? Karena prospeknya bagus. Kenapa saham ini turun? Karena masa lalunya jelek, image-nya jelek. Kenapa harga sahamnya nggak kemana-mana? Karena kondisinya biasa-biasa aja. Jadi bisa dipilih, boleh di saham yang sama. Kayak gitu. Atau misalnya, suatu hari saham Adaro, salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, itu harga sahamnya turun. Harga sahamnya turun kenapa? Bisa karena profit, loss, revenue, operating profit, aset, atau hutang perusahaan. Kalau Adaro harga sahamnya turun, mungkin karena hutangnya terlalu besar. Kalau minggu depan Adaro harganya naik banyak, mungkin karena revenue-nya bertumbuh. Kayak gitu. 2 bulan kemudian jatuh turun 20%. Mungkin karena perusahaannya mengalami kerugian. Setelah jatuh naik lagi. Mungkin karena dianggap profit yang masa yang akan datang akan bergerak naik. Karena harga batu bara sedang naik. Itu versi komentator saham. Kenapa harga saham naik? Karena ini. Atau karena berita yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan perusahaan. Harga saham naik karena ada gosip akan kenaikan pajak yang akan memberatkan perusahaan bisa. Atau harga saham naik karena di Amerika ada kerusuhan, jadi ada yang bisa berhubungan dan tidak berhubungan.
berita dari dalam atau dari luar negeri, atau faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, hiburan, dan lain-lain. Itu kalau versi komentator saham. Jadi ketika harga saham sedang naik, tugas komentator saham adalah mencari berita baik atau faktor positif dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yang adalah kondisi, prospek, masa depan, masa lalu, profit, loss, dan seterusnya. Kalau naik, carilah dari alasan-alasan sini hal yang mengatakan penyebab kenaikan harga saham. Itulah yang akan Anda temui dikatakan oleh akademisi, analis, atau media. Itu versi komentator saham. Kayak gitu. Kalau harga saham turun, berarti harus mencari berita buruk atau faktor negatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di bawah. Contohnya kondisi, prospek, masa depan, masa lalu, profit, loss, revenue, dan seterusnya. Jadi hanya dihubung-hubungkan. Kalau harga sahamnya naik, cari berita positif. Jadi seakan-akan berita positif yang menyebabkan harga naik. Salah. Realitanya naik dulu baru dicari. Itulah tugas komentator saham. Sama seperti komentator sepak bola yang nunggu gol dulu baru teriak gol. Baru bilang timnya hebat, kerjasamanya hebat, skillnya hebat. Tunggu gol dulu. Jangan ngomong itu sebelum gol. Kayak gitu. Itu tugas komentator bola. Itu mirip dengan komentator saham. Ada juga siapa yang mengatur harga saham adalah versi dukun saham. Dukun saham itu penjual ramalan atau rekomendasi saham. Dia ada banyak gaya dari dukun saham di bursa kita. Ada yang menghitung ombak di laut, menghitung wave 1, wave 2, wave 3, wave A, wave B, wave C, kayak gitu. Anda bisa ini. Anda mungkin ketawa sekarang, begitu. Mungkin kalau Anda masih baru ketawa, tapi Anda akan nanti kalau Anda mau belajar, Anda akan menemukan orang yang ngitungin ombak-ombak untuk memprediksi pergerakan harga saham, karena dianggap harga saham ditentukan oleh ombak. Ada juga yang menganggap harga saham ditentukan oleh bulan, bintang, dan planet di luar angkasa. Itu juga ada. Atau kalau yang fokusnya jualan ramalan, rekomendasi berbayar, atau pengusaha stock pick, itu kalau versi mereka harga saham naik karena saya sudah ramalkan harganya akan naik. Anda akan ketemu banyak orang ketika harga saham naik, dia nunjukin screen cap. Ini benar kan sudah saya ramalkan. Nunjukin status, nunjukin WA group, nunjukin apa, Anda akan ketemu banyak. Itu versi yang mengatur pergerakan harga saham, versi dukun saham. Jadi ada versi komentator saham, akademisi, analis, media, ada versi dukun saham, penjual ramalan, dan rekomendasi saham. Dukun sama seperti dukun pada umumnya, dia fokusnya jual ramalan, bukan trading. Kayak dukun ini fokusnya ngeramal masa depan orang lain. Kalau dukun saham fokusnya bisnisnya ada jualan ramalan saham. Terus mana yang benar? Nggak ada yang benar. Kalau kita tanya Bursa Efek Indonesia, naik turunnya harga saham hanya ditentukan oleh mekanisme bid dan offer. Cuma itu, bid dan offer. Jadi kalau diborong banyak, saya beli 300.000 lot, saham BBRI akan naik langsung sampai ini BBRI 3870. Kalau saya mau beli 350.000 lot, saham BCA akan langsung naik 25%. Detik itu juga secara instan karena ditentukan mekanisme bid offer. Harga saham akan dinaikkan dengan mudah oleh investor yang punya uang banyak dan akan diturunkan dengan mudah oleh investor yang punya banyak saham. Pihak Bursa Efek Indonesia tidak pernah meminta pendapat dari komentator atau dukun saham untuk menentukan pergerakan harga saham. Jadi itu realitanya. Kalau di bursa, karena harga saham kan di Bursa Efek Indonesia, mekanisme penentuan harga di bursa itu nggak pernah nanya. Jadi bursa nggak pernah nanya ke dukun. Ini harga BRI kemarin 3.800. Tolong liatin dong di bintang, bulan gimana, planet gimana, ombaknya gimana, supaya saya tahu besok harganya berapa nggak. Semuanya ditentukan oleh bid dan offer, di mana yang punya investor yang punya banyak duit bisa menaikkan harga, yang punya banyak saham bisa menurunkan harga.
Nanti abis ini Anda akan dapat caption video, link video atau di description di mana saya menunjukkan bagaimana saya menggerakkan harga real saham hanya dengan memainkan bid offer. Hanya jual beli bid offer, bagaimana saya menaikkan. Caranya seperti itu. Lebih detailnya Anda bisa cari di YouTube, di video lain juga bisa, atau bisa ikut kelas belajar saham dari nol lagi, supaya Anda bisa paham versi Bursa Efek gimana. Karena yang benar adalah versi Bursa Efek, bukan versi dukun atau versi komentator. Itu ditentukan oleh bid offer. Yang beli banyak, kalau Anda beli banyak BRI, harganya langsung naik. Tidak peduli apa kata komentator, tidak peduli kata dukun. Kalau Anda punya banyak saham, Anda jual, Anda guyur, harganya langsung turun. Nanti mekanismenya bisa dijelaskan di video yang lain. Juga di link description ini ada saya contohkan gimana menaik turunkan harga saham. Seperti itu. Oke, itu aja materi ini. Semoga berguna buat teman-teman yang newbie. Saya mengingatkan bagi rekan-rekan yang mau berminat untuk ikut seminar belajar saham dari nol lagi, materinya kurang lebih kayak tadi, bukan materi manis-manis, cantik-cantik supaya indah, materi realita. Ini ada materinya, silakan Anda bisa ikut lihat di Telegram kami, di Instagram kami, di website kami juga, nanti di bawah ada link description, cari jadwal terdekat, Anda bisa ikuti. Satu lagi yang mau saya ini, seluruh uang yang didapat dari seminar ini, selalu semuanya kami berikan untuk kegiatan kemanusiaan. Bukan buat masuk ke perusahaan kami, tapi karena ini seminar yang kami buat untuk mengedukasi investor retail dan mendatangkan perubahan bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jadi semuanya sejak seminar pertama, setiap rupiah yang kami dapat dalam seminar ini, kami donasikan buat kegiatan kemanusiaan. Kayak gitu. Oke, semoga definisi apa itu saham jelas buat Anda, dan Anda sekarang tahu saham itu sebenarnya apa, dan Anda bisa menilai sendiri. Thank you, saya Arga dari Creative Trader. See you next time.